Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Honi Musahar, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi S1 Teknik Mesin. Izinkan kali ini saya sedikit menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH, yang ada di semester 6 dengan kode mata kuliah 03, 05, 03, 06 berbobot 3 SKS. Adapun video yang saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2026 dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai penjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 6 berbobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, perancangan instalasi, operasional, hingga evaluasi proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH sebagai salah satu pilar transisi energi terbarukan. Mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan lintas disiplin yang terintegrasi meliputi analisis hidrologi dan potensi daya air, perancangan fungsional, komponen sipil seperti intake saluran pembawa, forebay, dan penstop, serta pemilihan dan analisis performa komponen mekanikal elektrikal seperti turbin air, generator sinkron, dan sistem interkoneksi jaringan grid connected. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK, yaitu CPMK yang pertama menjelaskan konsep dasar potensi sistem hidrologi serta aspek regulasi sosial dan lingkungan dalam pengembangan PLTMH. CPMK 2 merancang dan menghitung dimensi teknis komponen sipil PLTMH mulai dari intake, saluran pembawa, headrest, penstop, hingga tail rest. CPMK 3 menganalisis karakteristik prinsip kerja dan memilih jenis turbin, generator, sistem kontrol atau proteksi, serta mekanisme sinkronisasi grid yang sesuai untuk PLTMH. CPMK 4 menyusun analisis kelayakan ekonomi atau finansial, serta merancang prosedur operasi dan pemeliharaan pada proyek PLTMH. CPMK 5 menerapkan keselamatan kerja dalam penggunaan komponen dan alat elektronika. Dalam interaksi pembelajaran mata kuliah ini, di mana bentuk pembelajarannya berupa kuliah tatap muka dan diskusi kelompok. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama, project based learning atau team based project. Mahasiswa tidak belajar teori secara parsial, melainkan langsung di hadapan pada satu proyek besar yang dikerjakan secara berkelompok sepanjang semester. Yang kedua, case based method atau studi kasus. Metode ini bahwa mahasiswa tidak hanya tahu soal rumus, tapi juga soal adaptasi lingkungan dan pendekatan kemasyarakatan. Yang ketiga, experiential learning atau simulasi laboratorium dan kuliah lapangan. Uji langsung situs PLTMH operasional atau laboratorium hidrolika untuk melihat wujud fisik intake, bentuk suhu turbin, dan panel kontrol secara langsung. Di mana dalam pembelajaran ini, mahasiswa diposisikan sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar. Dan saya sebagai dosen pengampu memfasilitasi sebagai sumber daya dan dukungan kepada mahasiswa selama proses pembelajaran. Bahan kajian atau materi yang saya sampaikan pada pembelajaran ini diantaranya konsep dasar PLTMH, sumber daya air untuk PLTMH, komponen utama PLTMH yang meliputi headrest dan penstop, tail rest, dan bangunan air, turbin air untuk PLTMH, sistem pembangkitan listrik pada PLTMH, sistem kontrol atau proteksi PLTMH, operasi pemeliharaan PLTMH, aspek ekonomi pengembangan PLTMH, serta aspek lingkungan dan sosial pengembangan PLTMH. Sumber bahan ajar ini berasal dari berbagai macam buku, baik buku elektronik maupun cetak yang terkait dengan PLTMH, serta jurnal artikel yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan PLTMH. Untuk metode dalam proses pembelajaran mata kuliah PLTMH ini berdasarkan indikator yang tertuang dalam capaian pembelajaran mata kuliah, di mana komponen penilaiannya adalah
Yang pertama, sikap dan presensi sebesar 15%, hasil proyek 35%, tugas sebesar 5%, kuis sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 20%, serta ujian akhir semester atau UAS sebesar 20%. Baik, sekian penjelasan singkat terkait mata kuliah PLTMH ini. Berikut cuplikan pembelajaran di kelas yang telah saya buat. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan pertemuan yang ke-7 yang membahas tentang turbin air untuk PLTMH. Selamat siang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Teman-teman semua, semangat ya? Sehat ya? Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Doa, mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, adalah pertemuan yang ke-7, ya, betul ya? Pada pertemuan yang ke-7 itu membahas tentang jenis-jenis turbin PLTMH. Karena mata kuliah kita adalah PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang bangunan hilir dari PLTMH. Hilir itu sudah out dari bangunan PLTMH. Jadi aliran sungai bagaimana? Dan dampak ekologisnya apa tidak, ya, itu perlu juga dipikirkan. Tidak hanya kita membangun suatu bangunan PLTMH, tapi kita juga pikirkan dampak lingkungan. Walaupun kita tahu bahwa PLTMH ini adalah energi listrik yang menggunakan pembangkit yang bersih, ya. Oke, sebelum atau sambil kita mulai perkuliahan kali ini, saya ingin mengabsen atau fungsi data itu, kalau ini di siang. Oke, seperti dalam RPS, RPS yang sudah dulu itu pada pertemuan pertama saya kirimkan lewat grup WA, bahwa pertemuan kita yang ke-7 adalah turbin air untuk PLTMH. Itu bagaimana kita memahami sistem dan cara turbin air untuk skala mikro untuk pembangkit listrik berkelanjutan di daerah pedesaan. Karena memang PLTMH ini kebanyakan ada di daerah pedesaan. Ya. Karena pemanfaatannya adalah dengan menggunakan energi air atau hidro, ya, nah istilahnya. Sekilas pandang kita pada kita dengar sebelum kita menjak ke materi yang kita, yaitu tentang turbin air. Kita harus tahu tentang definisi dari karakter dari PLTMH itu, bahwa pembangkit listrik PLTMH itu adalah untuk skala kecil, bukan seperti pembangkit listrik PLTU, terus PLTB dan sebagainya. Itu PLTMH itu untuk skala kecil, biasanya dalam pedesaan. Yang kebanyakan di daerah itu belum ada akses listrik dari negara atau PLN. Karena biasanya PLTMH merupakan potensi yang ada di daerah itu. Yang dalam hal ini adalah air atau hidro. Yang pertama, definisinya adalah rule of river atau memanfaatkan aliran sungai langsung tanpa melakukan bendungan besar, sehingga dampak terhadap bendungan sangat minim. Dia langsung di aliran sungai itu dibikin tenaga listrik. Yang kedua adalah desentralisasi. Ini sangat cocok dari pedesaan terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN.
Apakah ada yang daerah yang belum? Masih beberapa masih ada. Karena memang aksesnya sangat susah. Di daerah itu biasanya untuk membuat suatu jaringan instalasi dari PLN itu susah, karena yang tiang atau jaringan listrik itu susah untuk ke sana. Jadi salah satu jalan yang bisa memungkinkan adalah membuat listrik sendiri, yaitu dengan tenaga air. Kita belum menunggu ke PLN seperti PLS dan sebagainya. Di sini yang kita bahas adalah terus berbasis masyarakat. PLN ini berbasisnya masyarakat. Jadi proses konstruksi pemeliharaan yang sederhana memungkinkan keterlibatan masyarakat sekitar. Jadi misalkan bangun suatu bangunan atau rumah generator, rumah pembangkit, itu masyarakat bisa berserta. Walaupun tenaga ahlinya mungkin datangkan dari luar atau tenaga ahli yang kompeten untuk bidang listrikan, khususnya di PLN. Tapi untuk pemeliharaan selanjutnya diharapkan masyarakat itu bisa berserta andil. Biasanya ada petugasnya atau pengurusnya. Kalau di daerah kita itu ada namanya PLTMH Surut Muncar, itu daerah Depong Kilomo. Itu pengurusnya sudah bagus, pemeliharaannya sudah sudah baik. Di sampai sekarang itu masih beroperasi dan masih banyak. Ya. Ini kilas pada lagi sebelum kita menginjak ke turbin. Mengapa kita flashback lagi kemarin sebelumnya? Supaya kita tahu turbin apa yang cocok untuk bisa kita gunakan dalam pembuatan PLTMH. Jadi jangan sampai kita membangun PLTMH tapi kita salah alat atau salah konstruksi. Harusnya misalkan menggunakan turbin Rusdo, menggunakan turbinnya menggunakan Prancis misalkan, kan? Bisa, karena Prancis butuh tekanan yang stabil dan besar. Ya, pentingnya kita memahami prinsip PLTMH. Bisa kita lihat di sini ya. Ini ada gambar yang bisa dilihat, ada aliran sungai ke saluran ke bawah. Ini sungai ya, aliran sungai. Nah ini dari atas menuju ke bawah. Nah di sini ini diteruskan atau dibuat aliran sungai ini ke dalam bak penampung. Ini ada bak penampung ini, gambar bak penampung. Jadi airnya itu ditampung seperti ini bendung ya, bendungan dulu. Terus ini ada penampung. Nah, penampungnya itu kalau mikrohidro itu tidak begitu besar, paling ukurannya sekitar 2 kali 4 atau 2 kali 6 ya, sekitar. Terus dari bak penampung itu, sini ada penyaringnya, itu teruskan ke penstop atau pipa besar. Aliran airnya sini. Ya. Ketinggian ini dari rumah turbin ke bak penampung itu yang mempengaruhi tekanan airnya. Jadi semakin tinggi berarti tekanannya semakin kuat. Nah di sini ada rumah generator, rumah turbin. Ini ada turbinnya ini dari air, ini menggerakkan turbin. Dan turbin itu nanti menggerakkan generator. Itu ya, ini generator banyak. Dan generator ini ada kendalinya, kendali turbinnya. Jadi generator yang sudah menghasilkan listrik ya, kan generator itu kan fungsinya adalah menghasilkan listrik ya. Dari gerakan pemutar generator yang dihasilkan oleh turbin tadi, hanya generator berputar dan menghasilkan listrik. Melalui kendalian di sini atau pengangkut beban itu diteruskan ke namanya apa ini? Trafo. Trafo isinya trafo step up atau menaikkan tegangan. Dan trafo ini adalah fungsinya untuk menaikkan tegangan. Dari trafo ini distribusikan ke beban pengguna atau ke masyarakat. Nah di sini kalau ini menggunakan trafo penaik tegangan, berarti tegangan di sini
itu sekitar 20 kV kalau pakai trafo. Kalau tidak pakai trafo berarti dia langsung 3 pas 380 langsung bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi kalau lewat trafo ya berarti harus ada trafo penurun yang 3 pas boleh atau yang 1 pas 1 pas. Itu yang 20 kV diturunkan menjadi 380 atau ke 220 ke masyarakat. Dari 220 ini dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan kelistrikannya, bisa untuk lampu atau penerangan, bisa untuk pemanas, bisa setrika atau alat-alat kerja lain seperti generator dan sebagainya. Itu ya. Di sini bisa dipahami ya. Jadi ya, ini mirip sekali seperti waktu kita kunjungan ke PLTN di Bantarpulo, ya, mirip sekali. Ya, cuma ini kapasitasnya kecil, waktu Bantarpulo itu kapasitasnya besar. Ya, ini miripnya dengan yang ada di PLTN Juruk Muncang dengan Peturio, mirip seperti itu. Sebab Peturio bedanya tidak menggunakan trafo, jadi langsung 380 ke penduduk. Nah, ini kita ke inti permasalahan kita yaitu tentang jenis turbin mikro hidro. Ya. Ada 2 jenis turbin, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Yang pertama kita turbin impuls itu ada 3, ada Pelton, ada turbo dan ada cross flow. Betul ya? Kalau impuls itu bekerjanya dengan cara menyemprotkan air melalui nozzle. Tahu nozzle ya? Nozzle ya, untuk seperti kalau kita nyemprot tanaman atau nyemprot untuk apa namanya itu, kalau di sini hujan motor atau kayak itu kan ujungnya itu ada nozzle. Itu dengan cara nyemprot air nozzle langsung ke sumbu turbin. Sumbu itu siripnya turbin itu disemprotkan di situ, sehingga tekanan air berubah seluruhnya menjadi energinya sebelum menyentuh tanah. Jadi kalau dengan adanya apa namanya itu nozzle itu berarti tekanannya semakin kencang. Diharapkan dengan tekanan semakin kencang itu putarannya sudah semakin kencang. Ada 3 turbin. Yang pertama turbin Pelton ini digunakan untuk head tinggi di atas 90 meter. Debitnya kecil, mangkok sumbu menangkap jet air berkecepatan tinggi, efisiensi tinggi pada beban rendah, konstruksi sederhana dan handal. Ini turbin Pelton. Terus yang kedua turbin turbo, head menengah 15 sampai 100. Jet air menyemprot sumbu miring sehingga dia lebih kecil dan putaran lebih cepat dibanding Pelton. Cocok untuk turbin sedang. Ini putaran lebih cepat karena sumbunya itu dibikin agak miring langsung. Yang ketiga adalah turbin cross flow, head rendah sehingga hingga menengah 2 sampai 40 meter, turbin bervariasi, air melewati sumbu 2 kali. Cross flow mudah difabrikasi secara lokal dan tahan terhadap air kotor atau pasir. Ini biasanya yang ada di pedesaan itu karena badan headnya itu yang begitu tinggi, maka untuk perawatannya juga lebih mudah. Maka biasanya menggunakan cross flow seperti yang ada di PLTN Juruk Muncang. Nah, sekarang kita ke turbin impuls tadi gambarnya ya. Gambarnya ini. Ini gambarnya dari yang Pelton, gambarnya seperti ini. Turbinnya seperti mangkok itu ya. Ini turbin efisiensi tinggi, kurangannya tetap HD, ini harus tinggi. Perbedaan headnya itu tinggi banget. Terus ini yang kedua turbin turbo yang nanti agak miring. Seperti mangkok tadi agak miring, turbinnya efisiensi tinggi, ada rendah, konstruksi sederhana. Ini dibikin miring supaya putarannya cepat. Kurangannya tidak cocok dengan HD dengan head yang rendah. Ya. Terus yang gambar yang ketiga ini adalah turbin cross flow. Turbin cross flow itu turbin yang biasanya dipakai di daerah-daerah pedesaan yang headnya tidak begitu tinggi. Ini jatuhnya tidak begitu tinggi, maka bikin cross flow. Ini juga kelebihannya bisa dibuat untuk fabrikasi lokal dan apa namanya itu perawatan sudah mudah.
kekurangannya cuma efisiensi puncak lebih sedikit terbedaannya dibanding proton dan kaplan. Ini masalah efisiensi. Itu bereaksi ada dua jenis, yaitu Francis dan kaplan. Francis yang menengah 1 sampai 100 meter lebih sedang hingga tinggi, aliran air masuk secara radial, keluar secara aksial, efisiensi tinggi hingga 90%. Namun arah gravitasi cocok untuk PTH skala menengah dan aliran stabil. Ini Francis. Ini jadi diketahui bahwa turbulence ini modelnya tertutup dan terendam air. Kalau tadi ada yang terbuka, tapi ini tertutup sepenuhnya terendam air. Ada yang tertutup. Terus turbin kapal atau propeller itu hanya ada di bawah 10 meter. Debit sangat besar, aliran air aksial melewati suhu dibanding kapal. Tentunya dibanding kapal daya besar, namun konstruksi mahal dan mekanisme rumit. Ideal untuk sungai dengan debit tinggi dan head yang rendah. Ini gambarnya. Ini gambarnya untuk turbulence seperti rumah keong ya. Ini yang kita lihat sama-sama di waktu kita kunjungan ke PLTH HRI di Bataguan seperti itu turbinnya. Persis ya. Ini karena memang itu hanya sudah tinggi. Ini sini bagus sampai 9%. Cuma kekurangannya ada beberapa efisiensi gratis jika debit air berkurang. Makanya waktu kita kesana itu pas ada sinyal ini itu ada bahasa Chinese apa tugasnya itu karena ada kekurangan debit air dan ada pasien yang masuk. Nah itu bagus. Itu turbin kapal bentuknya seperti barang-barang kapal menghasilkan dia besar. Kita pernah masuk seperti yang motor turbin yang presisi dan baru. Sudut kapal yang bisa jatuh memiliki mekanis yang rumit. Melihat lokasi dan faktor. Jadi kalau kita mau bangun suatu PLTH harus tahu potensi karakter airnya. Ada sepanjang waktu air itu kontinu tidak. Terus tinggi jatuhnya air bagaimana? Ya, cukup nggak untuk menggerakkan turbin? Terus ada aliran airnya. Ya, stabilitas debit minimum untuk menjamin operasi PLTH secara berkelanjutan. Terus kondisi topografis kemiringan lahan. Jadi ada perbedaan tinggi antara untuk bak berenang sama untuk menggerakkan turbin atau di rumah berapa. Terus stabilitas tanah dan geologi. Kondisi tanah yang stabil diperlukan untuk fondasi gedung, saluran bawah dan rumah turbin. Ini perlu sekali, jangan sampai sudah bangun ternyata tanahnya itu udah longsor, ini bisa rusak bangunannya. Ya, jadi walaupun ada tinggi headnya yang bagus, tapi juga bangunan rumahnya juga tempat yang stabil, jangan sampai yang udah longsor. Aksesibilitas lokasi, mudah akses untuk konstruksi dan pemeliharaan jangka panjang. Jadi kita bangun suatu PLTH itu harus lokasinya harus sudah dijangkau walaupun di daerah pedesaan. Jangan sampai lokasinya susah. Akhirnya untuk perbaikan itu misalkan datangkan petugas dari luar itu aksesnya sudah susah, atau masak alat-alat yang rumit itu sudah susah. Jadi walaupun kita ada pedesaan, kita cari lokasi yang kira-kira bisa aksesnya itu mudah. Kemudian lokasi ya bersama ya, jadi kita harus yang dijelaskan aksesnya harus sudah lurus dan kira-kira bisa ke sana, transportasi yang mudah ya. Wilayah lingkungan, sosial finansial, sekalian kan tidak tekapan air, jangan sampai kita merusak alam kalau kita ada suatu pembangkit. Jadi kita tahu bahwa PLTH itu ramah lingkungan, tapi tidak sampai kita merusak alam yang ada. Dampak pada ekosistem akuatik dan biodiversitasnya. Ya kita harus perhatikan juga. Dugaan dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Jadi penting sekali karena untuk bangun PLTH kita harus melibatkan masyarakat, baik itu untuk membantu dalam pembangunan maupun untuk memelihara. Karena mungkin juga yang bertugas memelihara juga pada setempat yang didapatkan pengurus. Ya, terima kasih ya untuk perjalanan kita yang bahas tentang turbin PLTH. Ya,
masih ada sedikit waktu untuk ayat sesat ya. Silahkan, ada yang bisa tanya, silahkan. Perkenalkan, saya Suasana dari Prodi Teknik Mesin. Pak, mau tanya, kebetulan di daerah saya kan ada daerah pedesaan ya Pak. Apakah PLTMH itu bisa diaplikasikan di semua daerah pedesaan? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan sangat bagus, luar biasa sekali ya. Kebetulan Bapak Jawa daerah pedesaan. Memang jawabannya itu bisa tidak. Di daerah pedesaan, kalau memenuhi syarat-syarat tadi yang saya sampaikan, ada ketersediaan sungai, ada perbedaan tinggi dan tanahnya itu stabil, kita bisa. Tapi kalau misalnya desa, tapi menurut saya aliran airnya cuma air sawah yang tidak ada perbedaan tinggi yang signifikan. Maka susah sekali kita untuk bisa membangun suatu bangunan PLTMH. Jadi pentingnya mencari tempat yang cocok untuk bangunan PLTMH. Ini tadi ya, yang memenuhi syarat tadi ada pilihan air yang memadai, terus ada perbedaan tinggi air, ya, dan kebutuhan listrik masyarakat. Ya. Ada lagi? Ya, silakan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Nisa dari S1 Teknik Mesin. Izin bertanya Pak, untuk materi ini itu pertanyaan saya adalah mengapa turbin air untuk PLTMH jenisnya berbeda-beda, padahal fungsinya sama untuk menggerakkannya. Terima kasih. Terima kasih saya ya, bagus pertanyaannya. Mengapa turbinnya berbeda-beda? Padahal fungsinya sama menggerakkan generator, ya. Ya kita tadi lihat di materi kita, karena keadaannya berbeda. Misalkan headnya tidak begitu tinggi, ya. Kita punya head yang sekitar 2-4 meter, ya kita menggunakannya adalah turbin cross flow karena tekanannya nggak tinggi sekali dan kebutuhannya juga tidak begitu tinggi beban dayanya. Ini masyarakat itu masyarakat yang pedesaan lokal atau rumahnya nggak begitu banyak. Tapi kalau misalkan suatu bangunan itu hanya tinggi dan kebutuhannya juga banyak, masyarakat yang lebih banyak, kita bisa menggunakan jenis turbin yang berbeda, seperti Prancis, ya, itu bisa digunakan karena headnya itu adalah tinggi dan menggunakan turbinnya juga bagus, ya, dan kedalamannya bisa digunakan yang lebih besar, ya. Ini saja ya yang bisa kita ini ya. Jadi kita kalau ada pertanyaan selanjutnya nanti bisa lewat grup WA kita ya tentang masalah LTM. Ini itu dulu ya dari saya. Sekian, matur nuwun semuanya, tetap semangat ya. Kita ketemu di minggu depan sebelum pasukan pertemuannya kan ada 8 ya. Jadi masih ada satu pertemuan lagi yang nanti saya itu adalah pas, ya, dipersiapkan untuk pas ya. Saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang saya ampu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Roni Musahar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan sejawat, dosen-dosen di Prodi S1 Teknik Mesin dan seluruh mahasiswa Prodi S1 Teknik Mesin. Demikian PDD UKT PT bidang pelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.